Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah senang rasanya saya Lukman dapat hadir kembali menyapa pagi Anda dalam sajian program unggulan Fajar Hidayah di hari ini. Dan tentu saya tidak sendiri, pemirsa. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber guru kita di pagi hari ini, ada Ustadz Dr. Sri Mulyana MKom yang sudah hadir melalui aplikasi virtual meeting. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dr. Sri Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Yogyakarta kabar baik hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan insya Allah senantiasa semangat, Ustadz ya. Baik, alhamdulillah. Dan untuk Anda, saudaraku pemirsa dan juga pendengar, Anda dapat berkonsultasi melalui line telepon berinteraksi langsung di 0271 679 3000 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Dan untuk itu langsung saja kepada Ustadz Dr. Sri Mulyana menyampaikan tema kita di pagi hari ini adalah sudahkah ilmu kita berbuah amal? Tafadhol Ustadz. Terima kasih Mas Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhira 'ala dini kullih kafa billahi syahida. Saudaraku kaum muslimin muslimat, para pemirsa MTA TV dan pendengar Sada FM dimanapun berada, tak henti dan tak lupa, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan begitu banyak taufik hidayah inayah rahmat yang disampaikan kepada kita bersama, sehingga pagi hari ini kita bisa mengawali pagi yang baik ini dengan belajar bersama, mengkaji Al-Quran, As-Sunnah, yang mudah-mudahan ini semuanya membawa keberkahan bagi seluruh hidup kita. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pagi ini tema yang akan kita bahas cukup sederhana, berupa sebuah pertanyaan, namun pertanyaan ini nanti membawa memerlukan jawaban dari masing-masing kita, dan itu akan menentukan betul-betul amalan-amalan yang kita kerjakan. Ya, sudahkah ilmu kita berbuah amal? Insya Allah, alhamdulillah kita bersama menjalani salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan, mengajarkan ya Al-Qur'an itu sendiri. Belajar artinya kita selalu menimba ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Qur'an. Tentunya itu semua dimaksudkan agar hidup kita betul-betul hidup yang dinaungi dan mendapatkan cahaya penerangan dari Al-Quran itu sendiri. Namun bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Tentunya manakala ilmu yang kita pelajari itu betul-betul berbuah amal, ya, mendorong bagi orang yang berilmu, kita bersama insya Allah ya melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ilmu yang difahami, dimengerti, ya. Karena ilmu ini menjadi suatu sangat yang penting, sangat mulia bagi orang-orang yang berilmu. Dan ilmu adalah menjadi imamul amal, yang menjadi pemimpin, yang mendahului setiap amal perbuatan. Allah juga ingatkan kepada kita bersama di surat Al-Isra ayat 36 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ila sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Janganlah kamu melakukan sesuatu amal yang kamu sendiri tidak tahu ilmunya. Ini yang saya maksudkan, bahwa ilmu adalah menjadi pemimpin dari amal itu sendiri. Karena apa? Seluruh apa yang ada pada kita, pendengaran, penglihatan, bahkan hati kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amal perbuatan itu. Maka konsekuensi kita beramal, kita harus mendasari dengan ilmu pengetahuan bahwa amal tersebut amal-amal yang betul-betul
ya, diajarkan, dituntunkan dalam agama kita, ya. Ada dasar hukum, entah itu dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, ya. Nah tentunya hingga saat ini, saudara-saudaraku semuanya, kita sudah mengaji Al-Quran, ya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar bersama di majelis tafsir Al-Quran ini. Tentunya sudah banyak sekali ilmu yang kita peroleh, ya. Nah, keutamaan ilmu, saya rasa kita juga sudah banyak mendapatkan. Salah satunya yang surat Az-Zariyat itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu beberapa derajat, ya. Nah, tentunya ilmu yang bagaimana? Tentunya ilmu yang diamalkan, yang berbuah amal. Karena kita menuntut ilmu bukan hanya sebagai pemenuh catatan kita gitu, tapi ilmu yang kita pahami hendaklah berbuah amal yang, ya. Karena ilmu yang tidak diamalkan, ya, diibaratkan oleh Rasulullah itu adalah seperti pohon yang tidak memberikan buah apa-apa, tidak memberikan manfaatan bagi dirinya maupun kepada orang lain, ya. Oleh karena itu dari pernyataan yang kami sampaikan ini, mari ini menjadi sebuah tantangan atau sebuah peluang, kesempatan bagi kita bersama untuk selalu mendudukkan ilmu adalah sebagai sumber inspirasi untuk kita bisa beramal berdasarkan ilmu yang kita ketahui itu sendiri, gitu ya. Ini, ya. Karena sekali lagi banyak sekali juga hadis maupun ayat-ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat dari Allah yang mencela, ya, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang diketahui, ya. Dalam sebuah hadis yang juga muktabar juga bahwa nanti di hari akhirat, di mahsyar nanti, ketika matahari didekatkan kepada seluruh manusia hanya beberapa jengkal gitu, sehingga peluh itu membanjiri seluruhnya, maka kaki anak Adam itu tidak pernah beranjak dari tempat itu. Salah satunya adalah, ya, apakah ilmunya sudah menjadi amal solehnya. Itu salah satunya. Ada 6 perkara yang ditanya di sana. Tapi salah satunya apakah ilmu yang dimiliki itu sudah betul-betul menjadi amal yang soleh. Nah, bahkan ya gambaran orang-orang yang berilmu tapi tidak diamalkan itu, kalau sholat Jumat itu adalah seperti hewan khimar yang mengangkut, ya, menggendong, ya, membawa, ya, tumpukan buku, ya, tumpukan kitab, gitu ya. Gitu. Ini gambaran yang tidak mengerti apa yang dibawa, tidak mengerti apa yang diangkut itu sendiri, tidak mengerti, ya, gitu ya. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah dimanapun berada, sekali lagi kita belajar, ya, bersama di majelis tafsir Al-Quran ini memang dari sejak pendiri MTA ini, Al-Ustadz Abdullah Taufil Saputro, yang dilanjutkan oleh Al-Ustadz Ahmad Sukino dan sekarang oleh Ustadz Nur Khalid. Ini sangat ditekankan bahwa apa-apa yang kita pelajari ini, mari kita berbuah amal yang sangat banyak sekali, ya. Karena itu kemanfaatannya gitu, ya. Sekali lagi, ilmu yang tidak diamalkan itu menjadi sesuatu hal yang tidak memberi manfaat, ya. Bahkan sebagai pengajar ilmu pengetahuan, kalau dia sendiri tidak mengamalkan, itu mendapat celaan dari Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Orang-orang yang beriman, ya. Mengapa kamu mengajarkan sesuatu yang kamu tidak amalkan? Amat berat kebencian Allah orang-orang yang mengajarkan apa-apa yang tidak dikerjakan, ya. Nah, kita bisa belajar, saudaraku, dari banyak salafus saleh, ya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan sudah diterima amal ibadahnya, bagaimana ketika mensikapi terhadap ilmu yang didapatkan, gitu ya. Salah satunya pernah, ya, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra, ketika mengadu, ya, menyampaikan halnya kepada Rasulullah tentang kondisi rumah tangganya yang mungkin perlu support, pembantu dan sebagainya, dinasihati oleh Rasulullah SAW. Hai putriku,
ya. Coba zikirkanlah ya. Ikrarkanlah zikir ya. Setiap habis sholat itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali, dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu. Maka apa kata beliau, semenjak itu tak pernah sekalipun ya beliau meninggalkan itu semuanya. Ini bentuk konsekuensi terhadap ilmu yang telah difahami dan dimengerti ya. Jadi ilmu betul-betul berbuah menjadi sebuah amalan nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian juga ketika disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat ya, sholat rawatib ya, maka akan dibangunkan ya bangunan yang indah di sorga. Maka mendengar ini banyak sekali sahabat-sahabat yang betul-betul memperhatikan itu semuanya ya, tidak meninggalkan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita hitung, kita teliti seberapa besar, seberapa banyak ilmu yang telah kita miliki, ilmu pengetahuan yang menjadi kefahaman kita bersama. Namun seberapa banyak yang sudah menjadi amalan-amalan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka mari saya berikan suatu ilustrasi, ya, ilustrasi. Coba mari, seolah-olah kita menyediakan sebuah catatan buku gitu. Lalu kita daftar hal-hal apa tentang agama ini yang sudah kita ketahui. Ya, misalnya, jadi sebelum subuh, ya, sebelum sholat fajar, 2 rakaat fajar itu khairu minad dunya wa ma fiha. Itu semuanya mengerti. Ya, hanya melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, itu kebaikannya menurut Rasulullah adalah lebih baik dari dunia seisinya. Nah, itu ngerti. Ya, nanti lagi, barang siapa yang sholat subuh ya di jamaah di masjid, lalu dilanjutkan dengan duduk ya, duduk berzikir pada Allah sampai terbit ya fajar nanti ya, terbit matahari, lalu dia mendirikan sholat ya yang kita kenal dengan sholat syuruk itu, maka dia melaksanakan umroh ya. Itu sempurna. Begitu itu juga kita sudah mengerti banyak. Nanti menjelang siang lagi ya tentang sholat duha. Apa kebaikan sholat duha? Bahwa sholat duha itu laksana ya, mensedekahkan ya seluruh ruas-ruas sendi yang ada pada diri kita. Ini juga sudah diketahui ya. Sampai banyak hal, doa-doa juga banyak hal. Mungkin kalau kita bikin catatan itu berlembar-lembar catatan tentang ilmu yang sudah kita fahami, yang sudah kita mengerti. Ilmu-ilmu dalam bermasyarakat, bagaimana seseorang tidak boleh mencela, merendahkan orang lain. Ilmu dalam masyarakat, bagaimana suka menolong, meringankan beban orang lain. Ini semuanya banyak. Tentang puasa-puasa sunnah ya, puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid ya, bahkan sampai puasa Daud dan seterusnya gitu ya. Itu ilmunya, hadisnya, dasarnya secara sahih jelas. Jadi sekali lagi ketika kita mendaftar, menulis apa-apa yang kita ketahui itu berderet-deret sudah banyak. Ya. Namun mari bersama-sama kita ulangi dari pengetahuan yang sudah kita pahami tadi, apakah sudah betul-betul menjadi amalan kita? Gitu. Coba awal tadi, ya sebelum subuh, apakah kita juga sudah sempatkan, ya, utamakan untuk melaksanakan 2 rakaat, ya, qobla subuh tadi yang kebaikannya sebaik dunia dan seisinya tadi ya. Jika sudah, alhamdulillah, kita syukuri, berarti kita betul-betul ada perhatian terhadap apa yang kita ketahui ya. Tentang sholat syuruk ya. Nah, mungkin kita banyak yang tidak sempat. Ya memang itu ibadah sunnah gitu ya. Sunnah itu suatu kebaikan bila dikerjakan. Tapi itu juga sebuah ilmu gitu ya. Nanti coba sebentar lagi kita akan duha. Apakah betul-betul kita terdorong hati kita untuk melaksanakan amalan-amalan itu, gitu ya? Kita istati' qalbah. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul mengambil peduli terhadap apa-apa yang sudah kita pahami? Bahkan saya sering membayangkan kita bersama yang sudah mengaji beberapa lama begitu, kita lihat tumpukan brosur yang sudah diterbitkan dari majelis kita itu begitu banyak, satu almari gitu ya.
Sempatkah kita membacanya, merenungkan, mengerti isinya, dan betul menjadi amalan-amalan kita? Sekali lagi, saudara-saudaraku, ini adalah sebuah tantangan bagi kita bersama. Ya, tantangan untuk kita betul-betul perhatikan untuk kita bersama. Jadi tentang ilmu itu ada sebuah makalah yang mengatakan, jadilah tentang ilmu itu adalah memelihara ilmu. Dan janganlah jadi tentang ilmu itu adalah tentang pemborong ilmu. Ya. Apa maknanya? Pemborong ilmu itu segala apa-apa dipelajari, mengerti, tapi berhenti pada pengertian saja. Berhenti pada hafalan saja. Apa itu berarti tidak penting? Penting. Pengertian, hafalan, dan sebagainya sangat penting. Tapi akan lebih bermakna, ya, berdaya guna, yang lebih baik manakala apa yang dihafalkan, apa yang dimengerti, apa yang dipahami itu betul-betul menjadi amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu adalah laksana, dia adalah menjadi pemelihara tentang ilmu itu tersebut, ya, dipelihara dan diamalkan. Ya. Sedangkan Rasulullah sendiri juga bersabda, ya, barang siapa yang mengamalkan satu ilmu, maka nanti Allah akan mewariskan ilmu-ilmu yang belum diketahui. Ya, barang siapa mengamalkan satu ilmu yang sudah diketahui, nanti Allah akan mewariskan ilmu-ilmu lain yang belum kita ketahui. Ya, ini bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudaraku, semangat untuk belajar harus tetap terpelihara. Semangat untuk mengaji harus tetap terjaga. Tapi mari kita berikan tambahan. Kita juga bersemangat untuk betul-betul mengamalkan apa yang hasil kita peroleh dari ngaji, apa yang berhasil kita peroleh dari belajar, itu menjadi bentuk amal perbuatan, ya, sehari-hari. Ya. Sekali lagi banyak sekali pemahaman ilmu yang sudah kita pahami. Ya. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatalak. Ya. Sebagian malam maka sholat tahajudnya sebagai bentuk penghambaan diri yang nanti Allah akan menempatkan pada maqamah mahmudah, tempat yang mulia. Ya. Nah, sudahlah kita ambil peduli itu semuanya dalam kehidupan kita juga. Ya. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, ya, termasuk ilmu dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bahwa di antara ciri-ciri orang yang beriman itu yang disebut dalam awal surat Al-Baqarah itu, ya, dzalikal kitabul la raiba fih, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang mengimani halal yang ghaib, wa yaqimunas shalah, dan betul-betul mendirikan salat, termasuk wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka maka mereka menginfakkan, ya. Ini bentuk-bentuk ilmu, ya, gitu. Ya. Ada satu lagi ayat yang sudah juga banyak kita hafalkan, gitu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini perintah dari Allah ditunjukkan pada kita. Maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang perniagaan itu dapat menjauhkan diri dari azab yang pedih, gitu, ya. Maka berikutnya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalihi wa anfusihim, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Lalu berjihad dengan sungguh-sungguh baik dengan harta dan jiwanya. Ini juga ilmu yang sudah sering dibahas dalam kajian-kajian kita. Ya. Dalam menghadapi perbedaan pendapat pun agama mengatur pada kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang-orang yang memegang urusan kamu. Ini. Wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau terjadi tanazu, perbedaan pendapat yang mengakibatkan menjadi bentuk-bentuk yang menguras emosi, begitu, ya. Tanazu, ya, fa in tanaza'tum min syai'in, akan sesuatu, maka Allah perintahkan farudduhu ilallah wa rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Kalau kamu sekalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini tempat marojiknya, tempat kembalinya menurut ilmu yang kita pahami adalah mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan mengembalikan kepada ego masing-masing kita, gitu. Indah sekali sebetulnya. Dalam menghadapi permasalahan hidup,
terhadap apa-apa yang sudah kita dapatkan atau apa-apa yang luput dari kita. Allah juga memberikan ilmu pada kita. Kita harus memberikan respon sikap yang benar menurut apa yang datang dari Allah. Ya, misalnya di 216 Al-Baqarah itu ya, asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ini ilmu yang sangat dahsyat sekali. Boleh jadi loh kamu membenci sesuatu padahal dia itu amat baik bagi kamu. Wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi loh kamu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini ilmu-ilmu untuk pengendalian diri, ya, untuk pengendalian diri, ya. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, telah banyak sebetulnya yang kita mengerti. Tapi tantangan bagi kita, apakah ilmu-ilmu yang kita fahami ini sudah betul-betul menjadi sikap hidup, menjadi penuntun dalam amal-amal dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Termasuk ilmu dalam sholat berjamaah. Banyak sekali kita mendapatkan pelajaran itu, dan itu meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Sekali lagi dari pertanyaan kecil yang saya sampaikan pagi hari ini, saudaraku, mudah-mudahan mari kita tergugah secara bersama-sama sehingga betul-betul menjadikan buah ilmu yang kita miliki sehingga berbuah amal ini menjadi sesuatu yang kita canangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari ibda' binafsik. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari yang apapun yang kita bisa ketahui dan ya, act now, kita mulai aksi mulai sekarang dan seterusnya gitu ya. Sehingga mudah-mudahan betul-betul kita mendapat keberkahan dari ilmu itu sendiri. Keberkahan artinya sesuatu yang memberikan manfaat, sesuatu yang memberikan dampak kebaikan bagi kita bersama. Itu makna keberkahan ilmu. Ya, sehingga tingginya orang-orang yang menuntut ilmu itu sudah mendapatkan balasan yang sangat dahsyat, sangat tinggi dari Allah ya. Man kharaja li talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a gitu ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia laksana berjalan di jalan Allah kan sampai nanti kembalinya. Tapi ada tambahan yang lebih penting lagi ya, setelah ilmu yang dicari, yang diusahakan itu dimengerti, didapatkan, maka ada satu tuntutan ya yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka dalam satu hadis yang juga dikatakan famayuridillahu khairan ya, famayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya. Barang siapa yang dikehendaki akan kebaikannya adalah difahamkan tentang agama, faqih. Lah, faham agama ini tentunya juga membawa konsekuensi bahwa sebenarnya ilmu-ilmu apa yang sudah difahami, dimengerti tentang agama itu ya tidak menjadi bentuk pengetahuan saja. Kefahaman adalah mengamalkan dalam kehidupan nyata apa-apa yang sudah dimengerti. Sekali lagi mudah-mudahan saudaraku, mari kita tumbuh semangat ya setelah ilmu yang kita cari ya dalam setiap acara kajian, acara-acara apapun ya yang kita peroleh ya, itu betul-betul berbuah menjadi amal yang soleh sehingga betul-betul sekali lagi kita mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat, Mas Lukman. Ya demikian saya kembalikan ke Mas Lukman dari saya. Cukup. Baik, terima kasih. Syukran jazakallah khairan Ustaz Dr. Sri Mulyana atas penyampaian sudah disampaikan. Dimulai dari diri sendiri betul Ustaz ya. Sehingga kefahaman ini tidak hanya sekedar tadi, istilahnya adalah pemborong ilmu tadi saja, yang hanya mengerti definisi saja tetapi tidak diamalkan. Insya Allah akan kita lanjutkan di segmen kedua nanti Ustadz. Dan untuk Anda, saudaraku pemirsa dan juga pendengar, kami nantikan Anda untuk bisa bergabung nantinya bersama kami di line telepon 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, terima kasih untuk Anda, saudaraku pemirsa MTA TV channel terpilih yang sudah ataupun yang masih setia bergabung bersama kami, masih dalam program unggulan Fajar Hidayah di pagi hari ini dengan narasumber kita Ustadz Dr. Sri Mulyana dengan tema kita adalah Sudahkah ilmu kita berbuah amal?
Dan untuk Anda, saudaraku pemirsa dan juga pendengar, kami nantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Baik Ustadz, kita lanjutkan Ustadz, sepertinya sudah ada yang bergabung via telepon. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana? Dengan Pak Hadi di Palembang. Pak Adi di Palembang, silakan Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Adi. Saya mau nanya, di tempat saya itu pada umumnya, termasuk saya sendiri, itu enggan untuk wa mimma razaqnahum yunfikun, terkecuali kalau dimintai sumbangan sukarela, itu pun sangat minim. Yang saya tanyakan, apakah saya termasuk orang yang bakhil atau jahil, atau orang yang tidak akan mencium baunya surganya Allah? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik Pak Adi. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun ini adalah rentetan dari ciri-ciri orang-orang yang beriman, yang bertakwa gitu ya. Oleh karena itu, ya hendaklah ketika menuju jalan takwa atau kita ingin menjadi orang yang takwa, betul-betul tidak meninggalkan satu sifat pun dari sifat ketakwaan itu tadi. Coba kita lihat kembali ya, sifatnya itu ya, keimanan itu ditegakkan dengan rukun iman yang biasanya kita kerjakan ya. Jadi hudalil muttaqin, siapa orang-orang yang bertakwa? Yang pertama tadi alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mempercayai tentang hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu apa? Hal-hal yang mungkin akal, otak, pikiran manusia tidak menjangkaunya, tapi hal-hal tersebut dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Misalnya adanya surga, neraka, itu masih gaib. Ya, ada pahala, ada orang yang mati syahid akan hidup seterusnya dan sebagainya. Hal yang semacam ada dosa dan seterusnya, adanya Allah, malaikat. Ini semuanya gaib, tapi dikabarkan dalam Al-Quran. Wa yuqimuna sholat, dan mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat itu tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi juga menjaga amalan-amalan yang pelaku sholat tersebut di antara dua sholat itu dijaga, jangan sampai melakukan bentuk-bentuk pelanggaran apapun, dan selalu dalam kondisi yang tunduk, patuh, dan taat kepada Allah. Itu namanya mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan ada sebagian rezeki yang Allah berikan itu menginfakkan. Nah, infak ini ada dua ya Pak Adi. Infak yang namanya infak wajib dan infak yang sunnah gitu ya. Infak wajib itu adalah salah satunya adalah zakat. Ya, Allah mewajibkan zakat itu hanya sebagian kecil, hanya 2,5% dari yang rezeki yang kita terima. Dan infak wajib yang lain adalah ya infak wajiban seorang kepala keluarga untuk membelanja keluarga, itu juga wajib gitu ya. Itu wajib gitu ya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Dan yang selain itu adalah sunnah ya. Ya, itu wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu artinya mempercayai kepada kitab-kitab Allah. Wabil akhirati hum yuqinun, dan yakin akan adanya hari akhir. Oleh karena itu keengganan atau itu ya istatik kolbah, tanyakan pada diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang bakhil atau tidak. Atau bisa juga kita memandang ya, kalau ada orang-orang yang mencari sumbangan itu apakah betul-betul nanti sampai kepada apa yang dituju ya, ada keraguan, ya boleh saja kalau memang ada keraguan tidak melewatkan di situ. Tapi sekali lagi jiwa untuk menginfakkan harta itu adalah jiwa sifat-sifat orang yang beriman. Ayat lain juga mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu pada ampunan Allah dan surganya Allah
yang luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi yang dikhususkan pada orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa ini adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Nah, ini juga ilmu juga sudah kita pahami bersama, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Wal qadziminal ghaid, dan menahan amarah, wal afina anin nas, dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Maka menginfakkan harta ini adalah bagian dari sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ayat lain ya, Pak Haji dan juga para pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM, di surat Muhammad ayat terakhir itu Allah menyatakan ha antum haula itu aunalitum fiku fisabilillah. Ketahuilah bahwa kamu sekalian, siapa kamu sekalian? Ya, kita bersama ini adalah sebagai umat yang diseru untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Wa minkum mayyabkhal, tapi sebagian kamu ada yang bakhil. Tapi ingat, wa mayyabkhal fa innama yabkhal an nafsi, ya. Barang siapa yang bakhil itu hakikatnya kebakhilannya itu kembali pada dirinya sendiri, Pak. Ya, wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara, ya. Allah yang Maha Kuasa, sedang kamu adalah orang-orang yang berkehendak fakir, yang selalu mohon pertolongan kepada Allah, ya. Maka barang siapa yang melakukan seperti itu nanti akan tabdil qauman, akan diganti suatu kaum yang tidak serupa dengan orang-orang yang bakhil tadi. Maka kembali lagi, keengganan mengeluarkan hartanya itu ya istatik kolbah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan ya untuk selalu menginfakkan sebagian, hanya sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan fisabilillah, ya. Monggo ya, kami tidak bisa menyatakan, menilai tentang kondisi orang per orang, termasuk kepada Pak Hadi gitu ya. Tapi monggo, kita betul-betul yakini bahwa ayat Allah itu pasti benarnya dan itu pasti membawa kebaikan untuk kita manakala kita amalkan, ya. Berkata Pak Hadi, mudah-mudahan bisa dimengerti dan Allahu a'lam bishawab. Baik, semoga bisa difahami Pak Hadi dari Palembang, penelpon pertama kita. Selanjutnya kita beralih ke WhatsApp, Ustadz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya prioritaskan untuk yang sesuai tema terlebih dahulu. Dari Bu Dina di Semarang, Ustadz. Ustadz, bagaimana cara memanajemen hati dan pikiran agar konsisten mengamalkan hasil kajian? Karena kadang sregep atau rajin, kadang malas ataupun tidak bersemangat. Seperti itu, Ustadz. Ibu, ini hal yang sangat penting untuk mengkonsistenkan, jadi termasuk keyakinan bahwa apa-apa yang kita kerjakan itu akan berbuah membawa kebaikan manakala itu betul-betul menjadi amal, ya, perbuatan, gitu ya. Ini yakin, percaya, ya. Maka wabil akhirati hum yuqinun, akhir pada hari akhirat, artinya apa? Di akhirat nanti setiap amal perbuatan yang kita kerjakan itu akan mendapatkan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang berbuat amal sebiji zarah pun akan melihat amalnya, ya, dan barang siapa mengamalkan kejahatan sebiji zarah pun juga akan mendapatkan balasan amalnya, ya, balasan amal, ya. Dan hakikatnya balasan yang sesungguhnya bisa kita rasakan itu ya balasan amal ketika ya di hari akhir nanti, gitu ya. Itulah yang menjadi keyakinan kita. Sehingga kita jangan terpengaruh orang lain. Walaupun kita berkesendirian itu ada kesempatan berbuat baik, mari kita laksanakan. Tidak usah menunggu ya orang lain. Ya, ini jiwa-jiwa semacam ini yang makanya betul-betul kita tanamkan dalam diri kita bersama, gitu ya. Ya, termasuk tadi yang seperti pertanyaan Pak Adi tadi, mari itu adalah amalan yang ditegaskan dalam Al-Quran sebagai ciri orang yang beriman, maka kita juga memiliki sifat seperti itu, punya semangat untuk mempunyai daya juang yang tinggi, daya juang yang luar biasa, gitu ya. Walaupun ya sisi lain dalam melaksanakan amal ini pun kita tidak boleh terlalu memaksakan diri dalam arti sampai melebih-lebihkan. Apa maksudnya? Ya, saya berikan sebuah kisah yang diceritakan dalam sebuah hadis itu. Ada 3 orang sahabat yang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah ketika itu, ya, lalu menanyakan kepada beliau gimana atau ibadahnya Rasulullah. Ya, setelah mendapatkan penjelasan, dia bahasanya
Ya, kalau bahasa Jawanya itu kebacutan gitu ya. Dia melebih-lebihkan. Maka seorang yang pertama menyatakan, wah, Masya Allah, lah Rasulullah saja orang yang sudah diampuni segala dosanya masih beramal beribadah seperti itu. Maka yang pertama, saya ingin sholat malam terus, tidak pakai tidur, ya, gitu ya. Ini kan melebih-lebihkan, sholat malam terus tidak usah pakai tidur. Yang kedua, wah, kalau begitu saya akan berpuasa terus. Ya, tidak pakai berbuka. Hari-harinya selalu hari yang berpuasa terus gitu ya. Yang ketiga apa? Wah, kalau begitu saya tidak akan menikahi perempuan, saya akan fokus untuk beribadah. Nah, 3 hal pernyataan ini nanti tadi didengar oleh Rasulullah, lalu Rasulullah keluar, ditanya, siapa yang bilang begini-begini tadi? Ya. Ya, akhirnya mengaku, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Ya. Ketahuilah orang yang paling bertakwa itu adalah aku, maksudnya Rasulullah, Nabi. Sedangkan aku adalah sholat malam, tapi juga aku juga tidur. Artinya ada waktu-waktu yang digunakan untuk beristirahat. Kemudian yang kedua, aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Sedangkan aku juga beristri. Maka ditutup dengan pernyataan beliau yang sangat muktabar itu, sangat terkenal itu, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah-sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku gitu ya. Jadi ini yang termasuk melebih-lebihkan juga tidak boleh ya. Innali jasadika alika haqqon. Dalam jasad itu juga punya hak-hak untuk ditunaikan ya. Maka ya, dalam ibadah pun tidak boleh ekstrim dalam arti sampai memaksa-maksakan diri ya. Maka juga pernah Rasulullah suatu saat melihat di masjid, ya masjid ketika itu Masjid Nabawi, Nabi itu banyak sekali tali-tali selendang itu yang diikatkan ya di masjid itu. Lalu Rasulullah bertanya, ini apa ini? Gitu ya. Wah, ini istri engkau Ummu Salamah. Ya, itu digunakan ketika mau sholat dan sudah merasa capek itu untuk pegangan ya Rasulullah. Oh, jangan seperti itu dalam beribadahnya. Ya, jadi ketika badan sudah betul-betul tidak capek dan sebagainya, ya kita punya hak untuk istirahat. Jadi jangan sampai memaksakan sampai di luar batas semacam itu. Maka akhirnya oleh Rasulullah itu semuanya suruh melepas semuanya ya. Jadi ini hal-hal yang mendapat perhatian kita bersama. Tapi sekali lagi semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah ada pada kita ini, mari betul-betul kita tanamkan dalam diri kita bersama. Karena ilmu itu kalau tidak berbuah amal, ya seperti tadi dikatakan bagaimana pohon yang tidak memberikan buah, jadi tidak memberikan kemanfaatan yang baik. Maka menjaga istiqomah ini Ibu ya diyakinkan dalam diri kita, ya diyakinkan. Apalagi balasan-balasan amal yang disediakan oleh Allah itu sangat besar sekali. Ya. Man amila sholihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanujzanahum hayatan thayyiban. Ya, barang siapa yang melaksanakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan akan diberikan penghidupan yang baik ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi mengamalkan ilmu, pengetahuan yang dimilikinya gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi mari bersama-sama ya juga saling kita juga membentuk milieu, membentuk lingkungan yang saling mendukung untuk bisa mengamalkan amal perbuatan dari ilmu yang kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Makatan Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, semoga bisa difahami Bu Dina dari Semarang. Kita lanjutkan Ustadz di pertanyaan berikutnya dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Ustadz, bapak saya sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya beliau tidak pernah sholat. Namun beliau tidak keluar dari agama Islam. Sebagai seorang anak saya tidak pernah mendoakannya. Bagaimanakah yang demikian itu? Apakah sudah benar atau seperti apa? Seperti itu Ustaz. Iya, Ibu Suwati ya di Sulawesi tadi gitu ya. Dalam hadis Rasulullah dinyatakan bahwa yang membedakan antara orang itu Islam atau tidak Islam itu adalah as-sholat ya. Maka apabila dia meninggalkan sholat itu disebut oleh Rasulullah ya faqad kafar ya, sebenarnya tidak menjadi orang Islam sendiri gitu ya. Dalam kondisi seperti yang Ibu alami, orang tua sudah meninggal ya, sudah meninggal dalam kondisi tidak pernah sholat gitu ya. Ya sudah urusannya kita serahkan kepada Allah. Karena yang boleh
didoakan ya sama Muslim, orang-orang yang sholat dimohonkan ampun ya orang-orang yang Islam gitu ya. Sedangkan tadi kondisinya seperti itu ya. Itu juga sebagaimana Rasulullah sendiri menyatakan mengadukan pada Allah bahwa ibuku ya itu juga tidak termasuk orang-orang yang Islam gitu ya. Maka Rasulullah minta izin pada Allah untuk mendoakan dan minta izin menziarahi, satu hal diizinkan, satu hal tidak. Yang mendoakan tidak diizinkan oleh Allah, tapi ketika menziarahi kuburnya itu diizinkan. Karena menziarah kubur itu salah satu tujuannya adalah bagaimana mengingat akan mati itu sendiri gitu ya. Maka insya Allah ya sudah segala urusan kita serahkan kepada Allah Ibu gitu ya. Nah, lain halnya ketika orang tuanya masih hidup gitu ya, maka ada kewajiban tugas kita untuk mengajak, mengingatkan, mendoakan agar dia mendapatkan hidayah sehingga bisa menerima Islam ini secara kafah dan mau melaksanakan sholat gitu ya. Ketika itu sudah dipanggil oleh Allah, ya sudah semua urusan Allah yang pegang, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang dilakukan Ibu sudah benar insya Allah. Makatan Ibu. Yeah. Oke, baik. Semoga bisa difahami Bu Suwati dari Sulawesi Selatan. Berikutnya Ustadz dari Pak Agus di Semarang. Ustadz mohon izin bertanya, apabila ragu-ragu dan baru sadar jika sholat zuhur hanya dilaksanakan 3 rakaat saja setelah salam, maka apakah harus diulangi ataukah cukup sujud sahwi saja begitu Ustadz? Tentang keraguan ini ada nas dalil yang menyatakan dakma yaribuka ilama yaribuk ya. Tinggalkan yang meragukan menuju hal-hal yang tidak meragukan. Misalnya saya berikan ilustrasi ketika masih dalam sholat, ini tadi sudah 3 atau 4 ya, gitu ya, 3 atau 4 ya. Ketika kita melaksanakan sesuatu 3 atau 4, itu yang sudah pasti yang mana? Tadi yang 3 kan, yang membuat ragu itu kan 4 kan, 3-nya pasti itu ya, maka pegang 3. Maka ketika masih dalam sholat, ini 3 atau 4 ya, oh masih 3, maka tambah 1 rakaat, diyakinkan. Ya, tinggalkan yang meragukan. Yang 4 ini masih meragukan, maka ditambah. Nah, ketika kejadian seperti yang panjenengan alami, tadi sholat saya tadi 3 atau 4 ya, zuhur tadi ya, gitu ya. Nah, maka yang meyakinkan adalah 3, berarti masih kurang 1. Nah, kalau kurang, gimana caranya? Apakah harus mengulangi sholat? Tidak. Caranya ya menggenapi yang kurang, gitu ya. Tapi kalau zuhur tadi baru yakinnya 3 rakaat, lalu kurang 1 rakaat, maka ya menambah 1 rakaat saja. Setelah itu diakhiri dengan sujud syahwi, karena menyatakan ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang keliru dalam sholatnya, maka cara memperbaikannya adalah melengkapi bagi yang kurang, lalu ditutup dengan sujud syahwi, tapi tidak mengulangi seluruh rangkaian sholat lengkap dari rakaat 1 sampai rakaat 4 gitu ya. Karena tadi sudah melaksanakan sholat, sudah 3 atau 4, maka pegang yang meyakinkan adalah 3 tentunya. Yang membuat meragu-ragu adalah belum 4, maka ditambah 1 rakaat. Ya itu kalau ketika sudah di luar waktu sholatnya gitu ya. Oke. Begitu Pak yang bertanya dari Semarang, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, semoga bisa dipahami Pak Agus. Berarti ini Ustaz ya, diambil jumlah rakaat yang paling minim gitu ya, paling kecil begitu. Yang paling diyakini. Nah, kalau kita ambil 3 atau 4 itu kan 3-nya sudah pasti sudah yakin pasti, gitu ya. Betul. Ya, yang bikin tidak yakin kan 4 gitu ya. Lain jangan ketika kita makan di warung, ini tadi habis 2 atau 3, yakin ya 3 gitu ya, biar kita tidak ada ragu-ragu, merugikan yang lain yang satu belum terbayar. Nah ini maaf untuk tambahan yang lain saja. Gitu. Baik. Baik, demikian semoga bisa difahami Pak Agus dari Semarang, dan sepertinya tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustaz untuk Fajar Hidayah di pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, dan terima kasih Ustaz Sri Mulyana atas penyampaian materinya. Semoga bisa menjadi nutrisi keimanan dan bekal-bekal kita untuk saudara pemirsa dan juga pendengar. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam program unggulan Fajar Hidayah di pagi hari ini. Akhirnya, saya Lukman mewakili segenap kru yang bertugas, mohon maaf dan pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.